Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini di bulan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya dan Allah senantiasa memberikan karunia keberkahan dalam ilmu dan amal, dan mudah-mudahan berbuah kebaikan bagi kita semuanya. Di kesempatan pagi ini kita akan masih melanjutkan tema amalan ringan berpahala besar. 4 amal sudah kita bahas sampai di pembahasan sholat berjamaah. Betul nggih? Sekarang kita bahas amalan yang kelima, sholat subuh dan isya berjamaah. Sholat subuh dan isya berjamaah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholal isya'a fi jama'atin, siapa yang sholat isya secara berjamaah, faka'annama qoma nisfal laili, maka seakan-akan ia menghidupkan separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu, dan siapa yang sholat subuh secara berjamaah maka seakan-akan ia telah menghidupkan malam dengan sholat seluruhnya. Maka ibu-ibu bisa catat faedah dari sholat subuh dan isya berjamaah. Sholat isya berjamaah dicatat seperti sholat separuh malam, sedangkan sholat subuh berjamaah dicatat seperti sholat semalam penuh. Makanya untuk sholat subuh dan sholat isya, karena keutamaannya besar seperti itu ya ibu-ibu sekalian, Nabi SAW sampai motivasi kita untuk mendatanginya walaupun dengan susah payah. Wala ya'lamuna ma fil atamah wa subhi la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Juga sifat orang munafik itu sulit datangi 2 sholat tadi. Sifat orang munafik itu sulit datangi 2 sholat tadi. Laisa sholatun asqala 'alal munafikin, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik min sholatil fajri wal isya'i, selain dari sholat subuh dan sholat isya. Wala ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa, seandainya mereka itu mengetahui keutamaan dari kedua sholat tadi, tentu mereka mendatanginya sambil merangkak. Makanya ibu-ibu sekalian, para ulama dulu menilai seseorang itu munafik atau tidak, standarnya cuma 2 sholat ini. Sholat apa tadi? Isya dan sholat subuh. Maka mereka tahu, oh orang ini memang benar-benar istiqomah, mereka lihat 2 sholat ini saja. Subuhnya bagaimana, isyanya bagaimana.
Termasuk juga mereka jadikan standar kaitannya dengan sholat berjamaah yang kita bahas kemarin. Ada orang yang jadi jarol masjid, jadi tetangga masjid, lam yurafihi, dijadikan malah masjid dengan dirinya itu dia tidak pernah nongol di masjid, itu dijadikan standar munafik juga. Namun kalau kita sebut munafik di sini ibu-ibu sekalian, munafik itu ada dua jenis. Yang pertama munafik besar. Ini munafik tulen. Kalau sudah sebut munafik besar, Bu, ini sudah mengarah ke kekafiran, Bu. Iman yang dia tampakkan berbeda dengan iman yang dia sembunyikan dalam hati. Sejatinya dia itu kufur, tapi dia pura-pura beriman. Ini munafik tulen, munafik akbar, munafik besar. Sedangkan yang kedua itu adalah munafik kecil, munafik asghar, yaitu yang memiliki sifat-sifat munafik. Apa diantaranya tadi? Tadi contohnya malas sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Contohnya lagi apa? Jika berkata dusta, jika berjanji mengingkari, wa idza tumina khan, jika diberi amanat khianat. Sifat-sifatnya saja, Bu. Seandainya terkumpul semua sifat-sifat tadi, ya jadi munafik tulen. Tapi biasanya seseorang itu ada sebagian, ini ada sebagian, ada sebagian, sehingga cenderung pada munafik kedua. Kalau kita sudah bahas munafik besar, itu sudah kaitannya dengan keimanan. Ya, dia pura-pura menampakkan keislaman, tetapi dalam hatinya itu kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kaitannya dengan dua sholat tadi, kalau kita mau urutkan dari sisi keutamaan sholat, Bu, sholat yang paling utama dari sisi zatnya. Sholat yang utama dari sisi zatnya, saya urutkan 5 sholat ini ya. Yang pertama, sholat asar, karena sholat asar disebut sholat wusta. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat, jagalah sholat-sholat yang ada, termasuk sholat wusta. Sholat wusta yang dimaksudkan di sini adalah sholat asar. Sholat asar disebut sholat pertengahan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dua sholat yang tadi kita bahas, sholat subuh. Yang ketiga, sholat isya. Yang keempat, sholat zuhur. Yang kelima berarti apa, Bu? Yang mana yang belum ada? Sholat apa, Bu? Maghrib. Nah, coba diurutkan dulu. Satu apa tadi? Asar. Yang kedua subuh. Yang ketiga isya. Yang keempat zuhur. Yang kelima maghrib. Jamaah mana yang paling banyak di masjid ibu? Jamaah mana yang paling banyak, Bu? Maghrib. Dia sebenarnya paling akhir. Yang paling utama asar tadi, terus kemudian subuh, baru kemudian zuhur. Sekarang urutan dari sisi sholat berjamaah. Kalau tadi dari sisi sholatnya, sekarang dari sisi sholat berjamaahnya, Bu. Urutan pertama adalah sholat Jumat. Untuk laki-laki fardu ain ini, Bu. Kalau untuk sholat 5 waktu yang lainnya berjamaah atau tidak, para ulama beda pendapat seperti saya sebutkan kemarin. Ada yang katakan fardu kifayah, ada yang katakan fardu ain, ada yang katakan sunnah muakkad. Namun kalau sholat Jumat fardu ain jelas untuk laki-laki. Balik. Terus yang kedua, berjamaah sholat subuh di hari Jumat. Di hari Jumatnya, Bu. Berjamaah sholat subuh di hari Jumat. Apalagi
jamaah sholat subuh di hari Jumat tadi punya keutamaan juga, dibacakan 2 surat khusus di situ. Di rakaat pertama surat As-Sajadah, setelah Al-Fatihah. Di rakaat kedua surat Al-Insan. Apa tadi yang pertama, Bu? Surat As-Sajadah. Di As-Sajadah itu ada ayat sajadah. Makanya disunahkan sujud tilawah. Kalau imam sujud tilawah, makmum harus ikut sujud tilawah ini, Bu. Seandainya imam sujud tilawah, makmum gak ikut, sholatnya batal. Sholat si makmum. Karena menyelisih gerakan imam. Kan imam diangkat untuk diikuti, bukan diselisihi, Bu. Nah, catatan penting ini saya selalu ingatkan jamaah, kalau jenengan itu umroh, Bu, atau berada di tanah suci, ini biasanya diterapkan yang 2 surat tadi. Dapati sholat subuh pada hari Jumat, jenengan nanti akan dengar imam itu baca rakaat pertama As-Sajadah, rakaat kedua Al-Insan. Sudah otomatis tahu, oh saya nanti di rakaat pertama saya sujud tilawah. Sujudnya bagaimana, Bu? Baca surat sampai ayat sajadah, terus turun sujud tilawah. Bacanya bacaan apa, Bu? Bisa bacaan sujud biasa kalau jenengan tidak hafal doa tertentu atau bacaan tertentu. Sujudnya cuma 1 kali sujud saja. Setelah itu sudah sujud, bangkit lagi, berdiri lagi, lanjut bacaan surat. Kalau kita jadi makmum berarti ikut lagi imam, lanjut bacaan surat tersebut. Itu tidak dihitung rakaat baru. Sujudnya cuma tambahan saja, setelah itu lanjut lagi, masih di rakaat pertama itu, Bu. Nah, itu sholat yang kedua. Yang ketiga dari sisi berjamaah, berjamaah sholat subuh di hari lainnya. Berjamaah sholat subuh di hari lainnya. Berarti di selain hari Jumat. Kemudian yang keempat, berjamaah sholat isya. Berjamaah sholat isya. Yang kelima, berjamaah sholat asar. Yang kelima, berjamaah sholat asar. Yang keenam, berjamaah sholat zuhur. Berjamaah sholat zuhur. Yang ketujuh, berjamaah sholat maghrib. Berjamaah sholat maghrib. Coba diulang, 1 apa, Bu? Sampai 7 ya. 1 apa tadi? Sholat Jumat. Ini dari sisi sholat berjamaah ya. 2, sholat subuh pada hari Jumat. Yang ketiga, sholat subuh pada selain hari Jumat. Kemudian di hari lainnya ya. Yang keempat, berjamaah sholat isya. Yang kelima, berjamaah sholat asar. Yang keenam, berjamaah sholat zuhur. Yang ketujuh, berjamaah sholat maghrib. Nah, sebagaimana penjelasan sebelumnya, sholat berjamaah itu lebih dianjurkan untuk laki-laki. Sedangkan untuk ibu-ibu pilihan, mau ke masjid monggo, mau di rumah silakan. Namun sebagaimana Nabi SAW itu katakan, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Tempat sholat paling baik untuk wanita adalah di bagian dalam dari rumahnya. Tempat sholat atau masjid bagi perempuan yang paling baik apa tadi? Paling dalam dari rumahnya. Ibu tahu paling dalam itu apa, Bu? Ini kamar, rumah ini ya. Depan ruang tamu. Itu masih depan, Bu, belum dalam.
ini ada kamar nih ya, ini kamar. Nah, ini kamar ibu nih, ini kamar. Sudah di dalam kan? Seandainya dalam kamar masih ada kamar lagi. Itu maksudnya. Qa'ru namanya itu. Artinya jenengan lebih tertutup dalam rumah lebih afdal menurut hadis ini. Ada seorang sahabat wanita itu tanya pada Nabi SAW, minta pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin sholat di belakangmu di masjidmu. Berarti sholat di mana, Bu? Nabi Muhammad sholat di masjid mana? Masjid Nabawi kan? Saya ingin sholat di Masjid Nabawi, jadi makmummu. Kemudian Nabi SAW itu katakan, kamu sholat di dalam kamarmu. Nah, itu tadi saya tunjukkan ya, di dalam kamarmu lebih afdol daripada di masjid kampungmu. Kamu sholat di bagian depan rumahmu, berarti di ruang tamu tadi, lebih afdol daripada di masjid kampungmu. Kamu sholat di masjid kampungmu lebih afdol daripada engkau sholat di masjidku ini. Berapa kali sholat di Masjid Nabawi? Berapa pahalanya? Berapa kali? Berapa kali, Bu? 1000 kali. Itu pun masih bisa pahala itu didapat walaupun ibu sholat di rumah. Sehingga untuk wanita pilihan saja, mau ke masjid silahkan, mau di rumah juga boleh-boleh saja. Bahkan hadis tadi mengatakan khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Namun bolehkah wanita itu pergi ke masjid? Boleh, dengan catatan. Catat, Bu, syaratnya, Bu. 1, menutup aurat. Kenapa saya sebut menutup aurat, Bu? Karena ada sebagian ibu-ibu itu pergi buka jilbabnya, mungkenanya itu ditenteng di tangan, terus datang ke masjid. Nyata itu, Bu. Yang kedua, tidak dandan menor. Jenengan mau sholat, bukan mau jagon, Bu. 3, menghindari memakai minyak wangi agar tidak menimbulkan godaan bagi kaum pria. 4, minta izin pada suami atau mahram, dan sudah semestinya diizinkan, nggak boleh dihalang-halangi juga. Ketika minta izin nggak boleh dihalang-halangi. Nah, itu syarat-syarat bagi wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Mau sholat 5 waktu, mau sholat misalnya tarawih di bulan Ramadan, ataupun perkara-perkara yang lainnya yang butuh keluar dari rumah. Baik, sekarang kita masuk amalan ke-6, mandi Jumat. Kita masih bahas amalan berpahala besar dari amalan ringan, mandi Jumat. Mandi Jumat disebut mandi Jumat berarti mandi yang dilaksanakan pada hari Jumat. Dianggap mandi Jumat mulai dari masuk fajar subuh, sampai sholat Jumat dilaksanakan. Saya bacakan hadisnya dulu baru saya beritahu aturannya, Bu. Man iktasala yaumal jum'ati wa ghassala wa bakkara wa ibtakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yaqtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya,
lalu ia pergi pada awal waktu. Nah, berarti pergi ke masjid lebih awal. Atau ia pergi dan mendapatkan khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, berarti duduknya dekat dengan imam. Ia mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat selama setahun. Berarti pahalanya, Bu, mandi pada hari Jumat dan melakukan amalan di hari Jumat, pahalanya tadi apa? Puasa seperti puasa dan sholat selama setahun. Di dalam hadis yang lainnya disebutkan, ini keutamaan yang lainnya lagi, ibu-ibu catat, akan diampuni, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, akan diampuni dosa-dosa antara hari Jumat itu dan Jumat berikutnya. Sekarang kita bahas tentang masalah mandi dulu, Bu. Mandi Jumat ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Mandi Jumat ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Adapun mandi yang wajib itu karena 6 sebab. Mandi yang wajib itu karena 6 sebab. 1. Berhenti haid. 2. Berhenti nifas. 3. Hubungan intim. 4. Keluar mani. 5. Wiladah atau melahirkan. 6. Kematian. Coba ulang, Bu. 1. Berhenti haid. 2. Berhenti nifas. 3. Hubungan intim walau tidak keluar mani. 4. Keluar mani. 5. Melahirkan. Namun biasanya melahirkan gabung dengan nifas, Bu. Ya, gabung dengan nifas. Jadi lanjut, tidak mesti mandi setelah melahirkan tadi, lanjut dengan nifasnya. Terus yang keenam, kematian, yaitu bagi jenazah wajib kifayah untuk dimandikan. Selain 6 itu nanti dihukumi sunnah, Bu. Nanti saya akan sebutkan contoh-contoh mandi yang sunnah tadi. Termasuk yang kita bahas kali ini adalah mandi Jumat. Sekarang rukun mandi. Rukun mandi. Rukun berarti harus ada ketika ibu mandi. Tidak ada ini, mandi tidak dianggap. Cuma 2 saja, Bu. 1. Niat. Niat ingin angkat hadas besar. 2. Mengguyurkan air. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Bu, itu namanya kadar wajib. Selain ini nanti, misalnya ibu awali dengan wudhu dulu, baru kemudian guyurkan air ke seluruh tubuh, wudhunya itu sunnah. Yang wajibnya apa tadi, Bu? Mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Seandainya ibu cuma cukupkan hanya mengguyurkan air ke seluruh tubuh saja, tidak wudhu, ibu sudah mengangkat hadas besar. Kalau sudah mengangkat hadas besar, otomatis
hadas kecil juga terangkat. Berarti kalau hadas kecil terangkat setelah mandi besar perlu wudhu lagi atau tidak? Asal tidak nyentuh kemaluan lagi misalnya, tidak batal kan? Berarti dia cukup dengan mandinya saja sudah bisa sholat. Tidak wudhu lagi, kecuali habis mandi ibu pakai handuk terus ternyata nyentuh kemaluan, maaf, maka wudhunya berarti batal. Diperintahkan untuk wudhu saja, bukan ulangi mandi. Iya kan? Hanya diperintahkan untuk wudhu saja. Sudah? Paham rukun mandi, Bu? Saya jelaskan yang penting-penting aja ya rukun mandi ya. Sunnah-sunnahnya kapan-kapan akan dibahas. Yang penting rukunnya dulu. Bisa awali dengan wudhu lebih afdol. Wudhu dulu, sebelumnya maaf, bersihkan yang bagian-bagian tubuh dulu. Gini, ibu kalau mandi besar itu pakai sabun atau tidak? Pakai. Kapan pakai sabunnya? Gini, Bu, mandi itu, ini kita lagi hilangkan hadas besar ya, baiknya menggunakan air murni. Airnya itu tidak dicampur sabun dulu. Solusinya gini, Bu, ibu mandi biasa dulu, bersih-bersih badan. Pakai sabun boleh, keramas dengan sampo boleh. Setelah itu jenengan niatan untuk mandi. Nggak dari awal. Jenengan bersih-bersih dulu, sabun, sampo, semuanya ya, sudah wudhu. Setelah itu apa? Mandi besar. Paham urutannya? Soalnya kalau kita buat balik, nanti jenengan nyentuh kemaluan, wudhu batal. Iya kan? Disuruh wudhu. Buat balik, Bu. Jenengan mandi pakai sabun, sampo dulu, sudah beres semuanya, baru niatan untuk mandi besar awali dengan wudhu. Jelas itu? Jelas? Apa alasannya? Mandi itu sama dengan wudhu, Bu. Air yang digunakan itu harus air tohur. Air tohur itu air yang suci dan menyucikan. Air sabun nggak bisa, Bu. Air sabun nggak bisa. Ibu wudhu pakai air sabun boleh nggak? Hah? Ini air ini kecampuran sabun ya, sabunnya dominan di sini ya. Ibu wudhu pakai air sabun boleh nggak? Nggak boleh. Maka itu sama diterapkan untuk mandi besar. Jelas? Nah, jika sudah berarti hadas besar itu hilang, nah jenengan boleh pakai untuk sholat. Nah, mandi Jumat bisa diterapkan seperti itu pula. Sekarang saya mau contohkan mandi-mandi yang sunnah. Tadi kan sebab mandi wajib. Sekarang mandi-mandi yang disunahkan. Satu tadi mandi Jumat. Dua, mandi karena memandikan jenazah. Paham ini, Bu? Ibu mandikan jenazah. Setelah mandikan jenazah, ibu mandi lagi. Mandi untuk memandikan jenazah. Setelah mandikan jenazah hukumnya sunnah. Terus contoh mandi yang sunnah lagi, mandi ada di sini beberapa mandi ini yang dilihat dari hadis yang banyak membicarakannya. Sebagian ulama itu katakan mandi setelah berbekam. Ada juga mandi mau pergi sholat Idul Fitri. Maaf, mandi pada hari raya, bukan karena sholatnya, Bu. Karena hari rayanya. Mandi pada hari raya. Paham, Bu? Paham nggak, Bu? Mandi pada hari raya. Meskipun ibu tidak sholat, tetap disunahkan mandi pada hari raya. Mandi hari raya itu mulai batasan waktunya itu dari pertengahan malam sampai sebelum waktu maghrib di hari raya. Jadi sehari penuh. Dari pertengahan malam sampai waktu maghrib sebelum waktu maghrib di hari raya.
Jadi ibu mau pergi sholat id, disunahkan untuk mandi. Ibu nggak sholat id, tetap juga disuruh mandi. Pagi-pagi juga belum mandi, siang-siang masih boleh. Siang-siang juga belum mandi, sore juga boleh. Tapi kayaknya nggak mungkin, karena hari raya. Nah, sekarang kaidahnya, Bu, untuk membedakan mana mandi wajib, mana mandi sunnah. Ulama Syafi'iyah katakan kaidahnya gini, Bu. Jika sebabnya ada lebih dulu, hukum mandinya itu wajib. Jika sebabnya ada lebih dulu, hukum mandinya itu wajib. Namun jika sebabnya ada belakangan, hukum mandinya itu sunnah. Sekarang lihat mandi wajib ya. Sebabnya ada dulu. Darah haid berhenti dulu, baru kemudian ibu mandi, betul nggak? Sebabnya ada dulu kan? Darah nifas berhenti dulu, baru kemudian ibu mandi. Tadi ada hubungan intim karena keluar mani, ada dulu, baru kemudian mandi. Memandikan jenazah, jenazahnya mati dulu kan? Baru kemudian mandi. Paham ini? Sebabnya ada lebih dulu. Sedangkan mandi sunnah sebabnya datang belakangan. Saya mandi pagi-pagi dulu niatan untuk mandi Jumat. Saya sholat Jumatnya jam 12. Berarti sebabnya datang belakangan. Betul? Saya mandi jam 5 pagi, mau pergi sholat id. Sebabnya datang belakangan. Ya kan? Sebabnya datang belakangan, Bu. Itu namanya mandi sunnah. Kecuali ada beberapa mandi sunnah yang sebabnya itu lebih dulu. Coba dirinci, Bu. Ada mandi sunnah yang sebabnya lebih dulu. Satu, mandi karena memandikan jenazah. Mandi sunnah yang sebabnya ada lebih dulu. Satu, mandi karena mandikan jenazah. Betul nggak? Sebabnya ada dulu toh, baru kemudian mandi. Yang kedua, mandi karena orang kafir masuk Islam. Kan sebabnya ada dulu, baru kemudian dia disuruh mandi. Tapi ingat, mandinya sunnah, Bu, tidak wajib. Yang ketiga, mandi karena sadar dari gila dan pingsan. Kayak ibu pingsan, disunahkan untuk mandi. Ada orang gila kok langsung sadar, disunahkan untuk mandi. Itu sebabnya datang lebih dulu, baru disuruh mandi, Bu. Padahal itu mandi yang sunnah. Baik, untuk mandi Jumat, kita balik lagi mandi Jumat, Bu. Ingat, mandi Jumat itu untuk orang yang menghadiri sholat Jumat. Berarti kalau ibu tidak menghadiri sholat Jumat, tidak disunahkan mandi Jumat. Beda ya. Kalau hari raya tadi, Bu, bukan kaitannya dengan sholat id, namun kaitannya dengan apa, Bu? Hari rayanya. Beda kan? Kalau tidak sholat id, tetap disuruh mandi nggak pada hari raya? Iya, disunahkan untuk mandi. Kalau mandi Jumat kaitannya dengan apa, Bu? Sholat Jumatnya. Berarti ketika hari Jumat
Seandainya ibu sholat Jumat juga, berarti ibu disunahkan untuk mandi dulu. Boleh nggak ibu-ibu sholat Jumat? Sah atau tidak, Bu? Ibu-ibu, jenengan nggak kalau umroh itu atau haji itu ibu-ibu pada berangkat pergi sholat Jumat, Bu. Artinya di sana masih bolehkan. Intinya ibu-ibu mau pergi sholat Jumat pun tetap sah. Perlu lagi sholat zuhur? Tidak. Sudah sholat Jumat tidak perlu lagi sholat zuhur. Kecuali ibu tidak sholat Jumat maka ibu sholat zuhur. Kalau sudah sholat Jumat pulang tidak perlu sholat zuhur lagi. Masih sah, Bu. Tapi kurang dianjurkan saja. Kenapa? Itu jamaah laki-laki terlalu banyak. Tapi seandainya ibu memilih untuk sholat Jumat, monggo, sah. Dan itu sudah menggantikan sholat zuhur. Ibu tidak perlu sholat zuhur lagi. Jelas ini? Baik. Berarti seandainya ibu sholat Jumat, disunahkan untuk apa, Bu? Mandi Jumat. Ya, Bu. Hah? Gak pakai mandi dulu baru sholat Jumat, terus sholat Jumat sah? Bisa, karena mandi Jumatnya di sini dihukumi apa, Bu? Sunnah. Pertanyaannya berikutnya lagi, boleh nggak mau menggabungkan mandi Jumat dan mandi junub? Sama-sama mandi nggak, Bu? Rukunnya sama nggak? Sama. Jenisnya sama nggak mandinya, Bu? Sama. Maka seandainya diniatkan mandi junub ini pada hari Jumat untuk mandi Jumat, maka sah, cukup dengan 1 kali mandi saja. Gitu. Nanti bilang sama suami. Baik. Sekarang amalan ke-7, memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Istilah dalam hadis di sini adalah memperbanyak sujud. Saya bacakan hadisnya dulu baru kita pahami, Bu. Saya takut nanti ibu kiranya sujud terus. Istilahnya dalam hadis itu memperbanyak sujud. Kita lihat hadisnya. Alaika bikasratis sujud lillah. Hendaklah kalian memperbanyak sujud karena Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Hendaklah kalian memperbanyak sujud karena Allah. Karena tidaklah engkau itu sujud kepada Allah sekali sujud, melainkan derajatmu itu ditinggikan dan dosamu itu akan dihapuskan. Para ulama katakan memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat sunnah. Catat itu, Bu. Maka amalan ringan nomor 7 adalah memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat sunnah. Jadi bukan maksudnya ibu terus menerus memperbanyak sujud. Wah, saya mau pergi masuk masjid ini, mau ngaji ini, gak usah tahiyatul masjid, saya sujud saja. Habis ngaji, alhamdulillah sudah diberi karunia lagi, saya sujud lagi. Bu, sujud itu mesti ada sebab, Bu. Ada sujud dalam sholat 1. Ada tadi yang saya contohkan sujud tilawah kan? 2. Ada lagi sujud sahwi. 3. Ada lagi sujud syukur. Berapa macam sujud, Bu? 4. Yang pertama adalah sujud dalam sholat. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga sujud tilawah. Yang keempat sujud syukur. Kalau sujud dalam sholat bagian saking rukun sholat, Bu. Ini rukun sholat. Kalau sujud tilawah disebabkan karena baca ayat sajadah. Kalau sujud sahwi disebabkan apa, Bu? Disebabkan apa?
lupa atau cacat di dalam sholat. Lupa ini 3 rakaat atau 4 ya? Sering tak Bu? Sering. Bisa jadi ketika baru 2 rakaat sholat zuhur sudah salam, padahal bukan lagi qasar sholat Bu. Bisa jadi juga ketika tahiyat awal lupa, langsung berdiri, cacat tuh namanya Bu, kurang tuh. Bisa jadi harusnya rakaat keempat ditambah jadi 5 rakaat, ya kan? Macam-macam nih kasus-kasusnya Bu. Kalau dapati seperti ini, disuruh sujud sahwi. Bedanya sujud sahwi itu 2 kali sujud Bu. Terus sujud yang keempat namanya sujud apa? Sujud syukur. Sujud syukur ini ketika mendapatkan nikmat besar atau selamat dari musibah besar, bukan nikmat yang didapati terus menerus. Paham Bu? Bernafas itu nikmat kadang-kadang apa nikmat terus menerus Bu? Maka tiap hari nggak perlu sujud syukur karena bisa bernafas hari ini. Apa kira-kira kalau mau sujud syukur Bu? 15 tahun baru Allah karuniai anak. Besar gak Bu nikmatnya? Besar. Sujud syukur dia. Allahu Akbar. Cara sujudnya bagaimana Bu? Ingat 4 sujud yang tadi saya sebutkan sama seperti sujud dalam sholat Bu, mesti memenuhi syarat sujud. Kalau ini di luar sholat berarti tetap nutup aurat, tetap menghadap kiblat, tetap bersuci, tetap bersujud di atas 7 anggota. Mana 7 anggota Bu? Dahi, hidung sunnah, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Berapa tadi? 7. Yang wajib terbuka itu ini Bu. Ini loh. Apa ini Bu? Dahi. Hidung sunnah. Seandainya jenengan pakai masker terus sujud, maskernya yang kena lantai sah. Yang wajib adalah ini Bu. Ini harus terbuka minimal kena, tidak boleh tidak kena sama sekali. Bagaimana tidak kena sama sekali? Lihat. Kena enggak ini? Ketutup semua kan? Minimal sebagian. Jilbab ibu itu tolong diperhatikan ketika lagi sholat, tidak boleh nutupi dahi semua Bu. Hatta yang pakai cadar juga dibuka sedikit kalau lagi sholat. Nggak boleh turunkan sampai di alis. Kalau dalam mazhab Syafi'i batal sholatnya. Yang kedua lagi aturannya Bu, jangan sampai jenengan sujud mungkenanya itu nutupi area ibu sujud. Paham Bu? Tidak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak bersama kita, naik turun. Sajadah itu di bawah Bu, itu tidak bergerak bersama kita, enggak masalah, ya kan? Namun mau kena ruko yang ibu pakai itu bergerak naik turun bersama ibu, maka jangan sampai nanti mungkenanya nutupi lantai tempat ibu sujud, ibu tarik. Seandainya tidak ibu tarik berarti ibu tidak sujud di sajadah atau tidak sujud di lantai. Kalau lihat keadaannya seperti itu Bu, ditarik tuh sehingga ibu sujud di sajadah tadi. Seandainya ibu lupa, pas mau naik baru lihat, ya Allah tadi saya sujud tuh di atas sajadah saya, ibu turun lagi ulangi sujud.
Paham Bu? Wah Ustadz, saya sudah terlanjur berdiri, sudah baca surat. Tadi saya ingat, kalau saya itu sujudnya di atas, mungkin saya, maka rokaat tadi dianggap gugur. Ibu ulangi rokaat ini lagi, ganti rokaat yang tadi. Karena tadi ibu belum sujud. Jelas Bu? Maka praktekkan untuk sujud tilawah sama, sujud sahwi sama, sujud apa lagi tadi? Syukur juga sama. Jelas? Walaupun masih ada syarat sujud yang lainnya. Yang penting pahami dulu sujud seperti itu. Oh Ustaz, saya baca Al-Quran. Tadi suruh sujud apa Bu? Tilawah. Nutup aurat, iya. Berarti bagusnya ibu baca Al-Quran itu dalam keadaan nutup aurat Bu. Karena kalau ibu dapati ayat sajadah, nggak perlu cari-cari mungkena lagi. Waduh, ayat sajadah nih, saya pakai mungkena dulu baru saya sujud. Enggak. Makanya lebih afdal ibu pakai mungkena. Terus sujud tilawahnya tadi sujud tilawahnya menghadap kiblat. Oh, kalau ibu menghadap sini, ini kan berlawanan dengan kiblat ya. Ibu balik untuk sujud tilawah ngadap kiblat. Kalau wudunya batal, wudu dulu, baru jenengan sujud tilawah tadi Bu. Sama juga dengan sujud syukur. Dapat nikmat besar tadi ya. Mau sujud, lihat lagi, sudah tutup aurat belum? Nanti ngadap kiblat. Wudunya masih ada enggak? Kalau belum penuhi ini dulu, baru jenengan sujud dengan 7 anggota kena lantai tadi. Paham ibu-ibu? 4 ini ya. Baik. Sekarang tentang sholat sunnah. Apa manfaatnya sholat sunnah Bu? Pertama, orang yang menjaga sholat sunnah itu menjadi wali Allah terdepan. Menjadi wali Allah terdepan. Apa itu wali Allah Bu? Wali Allah itu apa Bu? Bisa menghilang, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa di hari Jumat langsung sholatnya saking Mekah. Gitu. Allah coba katakan wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Simple Bu. Nah, wali Allah terdepan tadi sifatnya Bu, wali Allah terdepan tadi sifatnya adalah dia jalankan 4 hal ini. Dia perhatikan 4 hal ini. Menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Ulang. Tadi satu apa? Menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah. Nah, tadi kayak sholat sunnah kita bahas ya. Terus meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Wajib jelas. Sunnah tadi seperti sholat sunnah. Yang haram, dosa-dosa besar, main judi dan segala macam. Makruh, apa makruh Bu? Dalam mazhab Syafi'i, dan ini jadi pendapat mu'tamad, pendapat resmi mazhab, termasuk permainan yang makruh adalah main catur. Makruh. Kalau main tidak dosa, tapi baiknya ditinggalkan. Menurut mazhab Syafi'i, bukan kata saya. Kata saya nanti ibu protes. Saya pakai pendapat mazhab aja. Manfaat kedua sholat sunnah Bu, menutupi kekurangan pada ibadah wajib. Menutupi kekurangan pada ibadah wajib. Ibu yakin nggak wajibnya ibu itu ada yang sempurna gitu atau kurang-kurang Bu? Banyak yang kurang, betul? Ketika sholat wajib selalu fokus nggak? Wah Ustadz kadang nggak, kadang saya itu mikir warung terus Ustadz.
Saya mikir Shopee terus Ustaz. Jualan saya baru di check out, belum bayar-bayar. Nanti masak apa? Tiba-tiba ke bawah dalam sholat kan? Berarti nggak fokus. Sholat wajibnya kurang, ditambal dengan sholat apa tadi? Sunnah. Nabi SAW katakan nanti akan dihisab pertama kali pada hari kiamat itu adalah sholat 5 waktu. Jika sholat 5 waktu itu kurang, Allah akan lihat pada amalan sunnah ada atau tidak. Kalau ada, amalan sunnah ini akan tutupi yang wajib tadi, kekurangan-kekurangan yang ada. Manfaat yang ketiga dari ibadah sunnah, sholat sunnah, semakin dekat dengan Allah hingga mendapatkan cinta Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah sampai akhirnya Allah mencintainya. Berarti dia dekat dengan Allah dan dia dapat cinta Allah. Yang keempat, melaksanakan ibadah sunnah itu supaya semangat melakukan ibadah wajib. Melaksanakan ibadah sunnah itu supaya semangat melakukan ibadah wajib. Imam Asy-Syatibi katakan kayak gini, Ibu, dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Siapa yang memperhatikan yang sunnah, maka ia akan tentu semangat memperhatikan yang wajib. Siapa saja yang kurang dalam yang sunnah, maka untuk yang wajib biasanya juga kurang. Berarti perhatikan yang sunnah, Bu, supaya yang wajib itu lebih semangat lagi. Kemudian yang keempat, mendapatkan pahala dan ganjaran tertentu. Mendapatkan pahala dan ganjaran tertentu dari sholat sunnah. Contoh, sholat rawatib dalam sehari, kita milih taruhlah 12 rakaat. Pahalanya apa? Bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. 12 tadi apa? Qobliyah subuh 2, Qobliyah dzhur 4, Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah zuhur belum ya? Ulang. Qobliyah dzhur 2, Qobliyah subuh 2, Qobliyah dzhur 4, 6 ya. Ba'diyah dzhur 2, 8 ya. Terus ba'diyah maghrib 2, sudah 10. Terus ba'diyah isya 2. Yang lainnya tambahan, ghairu muakkad. Jaga 12 ini. Itu contoh pahala tertentu. Terus yang kelima, melatih jiwa untuk membiasakan diri dalam ibadah. Supaya jiwa terbiasa terus, Bu. Manfaat sholat sunnah yang kelima, melatih jiwa untuk membiasakan diri dalam ibadah. Melatih jiwa untuk membiasakan diri dalam ibadah. Jadi kita biasakan terus, Bu. Orang itu bangun subuh itu mudah karena dia biasakan terus kan. Sama, orang itu biasakan sholat sunnah biar terbiasa terus. Oh, saya belum bisa tahajud, biasakan lagi. Oh, saya belum biasa sholat rawatib jaga, biasakan lagi gitu. Sehingga terbiasa. Terus yang keenam, memperhatikan yang sunnah akan menjadikan hati kita baik dan istiqomah. Hati kita menjadi baik dan istiqomah. Memperhatikan yang sunnah akan menjadikan hati kita baik dan istiqomah. Menjadikan hati kita baik dan istiqomah. Bu, makanya orang-orang istiqomah itu biasanya sunnahnya dijaga terus. Coba aja lihat yang sepuh-sepuh, kalau sampai tua itu tubuhnya itu kuat,
Dari muda itu biasanya ibadahnya rajin. Saya tuh kalau ketemu bapak, terus saya lihat dia itu sepuh, kuat nih ya, sudah 70 tahun misalnya. Saya bilang, Pak, pasti mudamu ini rajin ibadah ini. Minimal kamu takbir masjid, Pak. Ya, takbir masjid tuh biasa kayak gitu tuh. Sampai sepuh, kuat terus. 70 tahun kayak 50 tahun gitu dia. Kuat. Allah jaga orang semacam itu. Terus yang ketujuh, supaya waktu tersibukkan dengan ibadah. Supaya waktu tersibukkan dengan ibadah. Coba aja tak ada waktu senggang gitu, ibu lakukan sholat malam, sholat tahajud, habis itu subuh masuk rawatib, terus sholat wajib, pagi ada sholat isyraq, terus ada sholat duha, siang ketemu rawatib lagi, asar jenengan bisa lakukan sholat qobliyahnya ada juga, maghrib qobliyah maghrib juga ada bu, ba'diyah maghrib juga ada, isya qobliyah isya ada, ba'diyah isya juga ada. Sebelum tidur apa yang bisa dilakukan? Apa bu? Witir. Berapa rakaat? Minimal 1. Kalau jenengan mau jaga rutin terus bu, ba'diyah isya langsung lakukan witir, itu insya Allah nggak akan lupa. Ba'diyah isya langsung lakukan witir, minimalnya berapa tadi? 1 rakaat. Ada ulama yang menganjurkan ini, namanya Al-Qadi Abu Syuja, di kitab Matan Takrib, biasa dipakai di pesantren tradisional. Dia sebutkan setelah sholat isya itu lakukan sholat 3 rakaat, 2 rakaat itu ba'diyahnya, 1 rakaat itu sholat witirnya. Kemudian manfaat yang keempat adalah mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat sholat sunnah yang ke-8, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semangat dalam ibadah sunnah, yang semangat dalam ibadah sunnah. Begitu pula para sahabat. Begitu pula para sahabat selalu semangat untuk lakukan ibadah sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Biar tanya jawabnya banyak bu. Monggo. Boleh-boleh saja. Namun ini sholat berjamaah apa sendirian bu? Sendirian, nggak masalah. Tapi kalau kaitannya dengan sholat berjamaah harus ikuti imam. Intinya bebas mau doa di sujud manapun. Baiknya tidak dikhususkan pada sujud terakhir. Doa di sujud manapun, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tempat yang paling dekat seorang dengan Allah yaitu ketika dia sujud. Fa'aksirut doa, maka perbanyaklah doa saat sujud tadi. Berarti sujud manapun. Doanya bebas. Bebas, banyak, boleh, yang penting dengan bahasa Arab. Karena masih di dalam sholat. Iya, itu lebih bagus daripada doa sujud terakhir bu. Ganti doa setelah tahiyat sebelum salam. Baik. Ada lagi?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qobliyah zuhur berarti ya. Kan tadi 4 rakaat. Yang paling afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seandainya ada yang 4 langsung tetap sah. Tapi afdalnya 2 salam, 2 salam. Ada lagi belakang, Bu. Nah, sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, istilahnya saja Bu itu. Mandi wajib itulah yang biasa kita sebut dengan mandi besar. Rukunnya sama 2 tadi. Ya. Pakai doa umum, nanti niatannya saja untuk maksud kita tertentu. Niatannya, tapi tetap doanya dilafalkan dengan bahasa Arab karena masih di dalam sholat. Sami mawon, Bu. Nanti ba'da sholat saat berdoa setelah salam. Mandi Jumat hanya boleh untuk dianjurkan untuk yang pergi sholat Jumat ke masjid. Kalau tidak, sholat Jumat tidak disunahkan. Mandi saja boleh, Bu, mandi. Ibu tanya mandi, saya nggak larang mandi. Ibu tanya mandi Jumat, baru saya bilang mandi Jumatnya tidak perlu. Mandi boleh, Bu, mau keramas ya boleh. Tapi niatannya bukan mandi Jumat. Mandi Jumat hanya untuk siapa? Yang pergi sholat Jumat ke masjid. Baik, belakang sana, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Apa, Bu? Sholat wusta. Ya, sholat wusta. Sholat asar tadi ya. Surat Al-Baqarah 238. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Ya. Tadi yang pertama dulu, dagu. Baik. Wajah, pengertian wajah yang ibu nanti buka saat sholat, wajah yang ibu basuh saat wudhu, itu sama. Ibu basuh apa ketika wudhu, Bu? Ini kan, yang dicakupan ini ya, ya kan? Ini namanya wajah, Bu. Maka yang di bawah ini tidak masuk wajah. Sehingga saya selalu sarankan untuk ibu-ibu kalau sholat nutupi sampai sini, Bu. Mungkin nanya tarik ke sini, dagunya, ke sini, tarik ke sini, ketutup sini.
Ya, kayak gitu Bu. Kalau sholat kayak gitu. Afdolnya kayak gitu juga Bu. Hah? Kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i Bu, yang ditutup sampai dagu sini. Karena ini pas dengan pengertian wajah. Wajah itu kan yang ibu basuh ketika wudhu. Berarti yang tidak ibu basuh saat wudhu tidak masuk wajah Bu. Bawah dagu ini tidak masuk istilah wajah. Aurat. Berarti ditutup. Kalau kebuka berarti tidak sah. Itulah Bu, orang Indonesia agak berbeda ini. Yang biasanya tertib kayak gini itu kalau nanti ibu misalnya umroh nanti ibu lihat orang Malaysia. Saya itu kalau bedakan orang Indonesia sama Malaysia gampang Bu. Pas berangkat ke masjid, wah ini orang Indonesia nih kayak gini nih, kayak gini nih. Kalau orang Malaysia kelihatan banget Bu, tarik sini semuanya itu seragam semuanya, nggak berbeda itu sama sekali, semuanya sama. Nah penerapannya kayak gitu tuh yang benar. Sebaiknya. Kalau saya sih mau bilang wajib sih, tapi ya saya ngatur kata-kata ini Bu. Baik. Berikutnya lagi lewat WA, silakan. Ada ibu sebelah sana juga. Mic-nya sih dulu Bu. WA dulu ya, sebentar ya. Ya. Oh jodoh, ini jodoh. Nah. Ya. 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 Bisa jadi itu adalah jawabannya, tinggal dijalani saja. Kalau memang itu jodoh yang Allah takdirkan, nanti akan dimudahkan. Kalau itu bukan yang Allah takdirkan, pasti akan dipersulit. Jadi jangan terlalu pede dulu. Itu. Malam berdoa, pagi aku ketemu dia lagi. Malam berdoa, pagi aku ketemu dia lagi. Ini kayaknya jodoh saya ini. Jangan terlalu menaruh harapan dulu, biar nggak sedih. Kalau toh nantinya nggak jadi, biar nggak nangis. Gitu. Paham ya? Ya. Yang pagi ini saya belum susun dalam bentuk buku karena materinya terlalu banyak. Bukunya, tulisannya sudah ada di web. Saya cuma rangkai saja. Ada sekitar 40 amalan. Amalan ringan berpahala besar ini ada sekitar 40 amalan. Kita baru amalan keberapa tadi, Bu? Hah? Amalan keberapa? 7 apa 8 tadi? 7. Berarti tahun depan pun belum rampung, Bu. Belum rampung itu tahun depan. Ya. Ji. Taib. Lakukan ba'diyah dulu 2. Cuma niat 2 rakaat aja. Setelah salam berdiri lagi, kerjakan witir 1 rakaat dengan niatan witir. Jadi dipisah, bukan digabung, Bu. Bukan langsung 3, namun kerjakan 2 rakaat sholat ba'diyah isya, terus 1 rakaat sholat witir. Ya. Boleh. Yang penting ya tidak disyaratkan ini ya. Sholat di atas kasur pun boleh, Bu. Sah. Yang penting tempatnya suci. Tidak dipersyaratkan tebalnya harus sekian gitu. Maksimalnya berapa enggak dibatasi. Wallahu a'lam. Ya.
ketika kita sholat lihat yang bukan mahram, tidak masuk pembatal, Bu. Tidak masuk pembatal, sholat tetap sah. Ya. Berikutnya lagi. Taib. Saya pernah jelaskan sebelumnya, Bu, sholat berjamaah itu boleh dilakukan dimanapun. Satu ya. Namun yang paling afdol untuk sholat berjamaah di mana? Masjid. Seandainya gini, ibu lagi kumpul-kumpul di rumah teman, datang sholat zuhur, lalu laksanakan sholat berjamaah zuhur di situ, sah, dapat pahala berjamaah. Namun kalau pergi ke masjid, terutama untuk laki-laki, pergi ke masjid, di masjid lebih afdol. Karena pertama keutamaan tempat, juga ada pahala melangkahkan kaki ke masjid. Ya, kita dapat keutamaan tempat, dapat melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian juga selamat dari sifat munafik kalau itu berlaku untuk sholat isya maupun sholat subuh. Baik, yang situ dulu, Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masuk masjid, waktunya sudah mau keburu iqomah. Iya, ibu mau pilih sholat. Ya, saran saya ibu gabungkan niat tahiyatul masjid dengan sholat rawatibnya tadi, digabungkan saja. Ibu rawatib saja, maka tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Boleh, cuma 2 rakaat saja, 2 rakaat saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat syuruk itu sama dengan sholat duha. Iya benar, itu sholat duha di awal waktu. Setelah sholat syuruk mau lakukan duha juga boleh, walaupun sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dikerjakan pada awal waktu. Ibu sholat syuruknya misalnya jam 6. Iya, terus ketemu lagi jam 9 ibu sholat duha, boleh. Seandainya ibu cuma cukupkan sholat syuruk saja, tidak sholat duha, sudah dianggap sholat duha. Iya. Ji. Ada lagi? Iya, boleh. Apa? Sholat wajibnya berdiri, ini syarat, ini rukun. Sholat sunnahnya itu duduk, tetap sah, tapi lebih afdol berdiri. Maka untuk rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah, seandainya mampu berdiri, duduk pun tetap sah. Itu. Terus? Yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan atau dubur dengan bagian dalam ini, telapak tangan atau jari bagian dalam. Seandainya kena bagian punggung sini tidak batal, kena bagian samping sini tidak batal, cuma bagian dalam. Ini bagian dalam ini. Beda pembahasannya untuk menyentuh lawan jenis. Kalau menyentuh lawan jenis itu kulit ketemu kulit. Tidak disyaratkan menyentuh dengan telapak tangan ini. Kulit ketemu kulit, kulit tangan ketemu kulit tangan, wudunya batal. Menurut pendapat yang membatalkan wudu kalau menyentuh lawan jenis. Kalau terlapisi tidak batal. Terlapisi tidak batal. Sana Bu, satu Bu. Bu, ya silakan. Itu Bu.
Ya, ya. Ya. Sholat witir bisa yang 3 rakaat itu 2 cara, Bu. Dengan 3 rakaat langsung 1 kali salam, tidak ada tahiyat awal. Cara yang kedua, 2 rakaat dulu salam, lalu 1 rakaat salam. 2 cara ini dua-duanya dibolehkan dan ada riwayat masing-masing. Sah. Ya, Bu. Kan anak angkat toh, ketika sudah balik ya dia jadi bukan mahram, Bu, ya, sehingga hubungannya seperti dengan orang lain kalau itu anak angkat. Ya, monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Sholat dalam keadaan make up. Saat wudhu itu make upnya ada atau tidak? Make up kan ini, betul ya? Gimana? Ada yang dengar suaranya jelas? Saya enggak, ini suaranya agak bergeman. Gitu, wudhu dulu, make up, baru sholat. Kalau seandainya begini, wudhu dulu, sholat, baru make up, bagaimana? Hah? Nyandak wae toh, Bu? Wudhu kan sama aja toh, Bu? Sama kan? Coba nanti hitung ya, nanti coba dihitung ya. Wudhu, sholat, baru make up kan? Dengan ibu balik ya. Wudhu, make up, sholat. Kayaknya sama deh. Iya kan, Bu? Afdolnya itu aja deh. Hah? Iya, paham, saya paham. Among tamu, Bu, paham. Tadi wudhu, terus apa? Sholat, make up. Apa susahnya sih? Belum masuk waktunya. Kalau begitu masuk waktu sholat dulu, terus wudhu, sholat, make up. Ibu-ibu ini macam-macam, ya. Iya. Wudhu dulu, make up. Oh, karena ketika sholat sudah masuk, baru dia sholat. Jadi make upnya dan wudhunya sebelum waktunya, gitu. Ya wes deh, ngalah saya itu. Aduh, putar-putar, masih mending, Bu, ini masih sholat, Bu. Soalnya rata-rata itu nggak mikir sholat karena ada apa? Make up, Bu. Iya, bahkan sampai niatan saya mau jamak sholat. Kenapa? Make up, Ustadz. Bu, secara aturan jamak sholat itu tidak ada aturannya. Lantaran make up jenengan jamak zuhur asar, nggak ada, Bu. Saya belum temukan itu ada ulama yang bilang gara-gara ajatan ini jenengan boleh jamak sholat. Itu cuma di Indonesia aja itu. Kasusnya sama seperti di Gunung Kidul, Bu. Saya cerita kayak gini, saya jawabnya sama. Saya diprotes juga. Ya wes, terserah aja kalau gitu. Tapi masih mending sholat, Bu. Tempat lain itu nggak sholat. Sudah zuhur, wah Ustadz saya masih ada make up. Ya wes, tunda. Asar, masih ada make up lagi, Ustadz saya jamak sekalian ya. Ya apa alasannya untuk jamak? Makanya saya bilang kalau kasus kayak gini, ya wes, masuk zuhur, wudhu,
bersihkan make upnya dulu toh. Sholat, wudhu, sholat, nah terserah mau make up lagi. Asar datang sholat lagi, berarti make upnya dibersihkan lagi bu. Baru kemudian wudhu, terus sholat. Setelah itu terserah jenengan. Kalau jamak nggak bisa bu. Apa bu? Ini saya lagi bicarakan manten, bukan hanya among tamu. Cerita saya ini lagi bahas mantennya sama among tamunya bu, sami mawon. Wes itu PR-nya ibu-ibu. Wangel tenan bu itu, wangel. Hah? Bukan urusan saya ibu mau make up apa enggak. Saya lagi bahas masalah sholatnya bu. Kan ada acara nikah itu kan orang macam-macam ya tradisinya ya. Ada yang 2 hari kan, hari Ahad resepsi, hari sebelumnya kan among tamu toh. Among tamu kan biasanya seharian je, seharian. Coba waktu sholat ngapain bu kalau gitu? Yang bisa adalah dia tetap sholat dalam keadaan make upnya dihapus toh, iya kan? Dicuci kan, betul nggak bu? Coba kalau nggak dicuci, gimana air mau masuk dalam kulit bu? Ayo, gimana? Bisa masuk nggak? Uang make upnya saja 5 cm kok. Gimana mau masuk? Syarat wudhu itu kan harus kena kulit, betul nggak? Protes menah ibu-ibu gila. Aduh, ditawar lagi kalau dengan saya. Nggak bisa puter-puter bu saya bu. Ini berlaku untuk mantennya, untuk orang tuanya, untuk among tamunya, sami mawon bu aturannya ini bu. Iya resiko, kalau enggak gak usah manten aja bu, gampang. Tuh dinjang mana tuh. Saya jawab juga sebelah risiko saya bu. Jawab yang salah, gak jawab yang nanti kena masalah. Saya kasih solusi yang nggak mau dituruti ya wis terserah bu. Cukup ya? Duitnya makanya nambah duit kalau mau make up. Ye. Cukup ya? Ada satu terakhir. Iya. Ya. Berarti strateginya sholat fardu maghrib 3 rakaat, zikir ba'da sholat cuma astagfirullah Allahumma antas salam, sudah langsung kerjakan sholat ba'diyahnya karena waktunya mepet cuma 15 menit untuk 5 rakaat, ya kan? Berarti zikirnya cuma yang seperlunya saja biar dapat sholat rawatibnya dijaga rutin. Baik, itu saja ibu-ibu sekalian. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan berikutnya masih dengan amalan ringan berpahala besar. Semoga jadi ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh tadi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.